Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syarafudin, Prodi Ilmu Hukum, kelas 2, semester 1. NIM saya 2024090062. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester soal nomor 1. Menurut saya masih diperlakukan kaidah hukum dikarenakan agar adanya ketertiban dan kestabilan di Indonesia sekarang. Dikarenakan hukum menjamin akan adanya kestabilan dan ketertiban, aturan yang jelas dan dapat ditegakkan. Kaidah hukum juga melindungi akan adanya hak-hak individu dan kelompok dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran yang ada di Indonesia seperti saat ini. Menurut saya, kelebihan dari diadakannya sistem peradilan juri di Indonesia bisa terkena subjektif terhadap orang yang keterlibatan hukum dan bisa menilai atau menentukan dari sudut pandang para juri. Kekurangannya yang akan didapat dalam soal pemberadaan sistem peradilan juri di Indonesia merupakan negara yang menganut peradilan civil law yang bergantung pada pasal dan undang-undang yang berlaku. Apabila Indonesia menentukan peradilan juri, sistem peradilan juri merupakan pandangan saya kurang adil sih, dikarenakan Indonesia memiliki beberapa agama, suku, dan ras yang sangat berbeda-beda. Pandangan saya seperti itu karena mayoritas Indonesia itu berbedanya agama. Indonesia itu tidak selalu semua agama Islam. Ada Hindu, Buddha, Katolik. Indonesia memiliki banyak suku dan ras. Di dalamnya takut ada orang non-Muslim yang tidak beragama Islam. Bisa dikarenakan bisa didiskriminasikan dari salah satu agama maupun suku tertentu. Dan juga Indonesia masih banyak kasus suap menyuap seperti sogok menyogok itulah. Kasus sekarang kan banyak sekali. Yang saya takutkan seperti itu. Para oknum yang ingin memenangkan apa yang dia inginkan bisa menyuap dan bisa memberi suara juri. Itu yang tidak saya inginkan dan yang menurut saya tidak adil agar bisa memenangkan apa yang diinginkan para oknum tersebut. Dikarenakan ada sistem peradilan juri itu yang saya takutkan adalah suap menyuap yang banyak sekarang, soalnya di Indonesia banyak korupsi masih banyak sekali toh. Menurut saya sih setuju saja dengan pernyataan tersebut dikarenakan penafsiran hukum oleh hakim memang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam sistem perundang-undangan dan merupakan upaya pembaharuan hukum. Keputusan hakim di Indonesia diakui sebagai jurisprudensi, yaitu adalah sebagai sumber hukum yang merupakan keputusan hakim terdahulu yang menjadi acuan bagi hakim lain dalam memutuskan perkara yang hampir serupa. Para peran penafsiran hukum dalam pembentukan keputusan hakim sangat signifikan sebagai upaya penegakan hukum dan sumber hukum yang ada di Indonesia. Peran dalam pembentukan keputusan hukum meliputi mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan hukum dalam perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia sekarang. Karena Indonesia sekarang masyarakatnya sudah mengikuti peradaban zaman dan meningkatkan keadilan dan kepastian hukum itu sangat diperlukan menurut saya. Dan pengembangan
Jurisprudensi itu sendiri di Indonesia, ada beberapa peran sumber hukum yang ada di Indonesia, seperti halnya mengembangkan hukum, meningkatkan kepastian hukum, dan membantu penegakan hukum tersebut sebagai acuan bagi hakim lainnya. Dikarenakan itulah sebagai pengalaman saya, teori penafsiran hukum juga ada di Indonesia, seperti penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teologis kalau nggak salah, dan penafsiran historis. Setahu saya, seingat saya itu. Dengan demikian, penafsiran hukum memakai peran penting dalam pembentukan keputusan hakim dan sebagai hukum yang mengembangkan dan meningkatkan keputusan hakim tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dan penjelasan yang kurang dan terlena itu, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.